Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang regresi sederhana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amir Reza Fadilah. Saya Angelina Maria Ezra. Nama saya Billy Bilhaki. Saya Akil Mufid Rinaldi. Regresi linear sederhana adalah suatu metode statistika yang menguji hubungan atau fungsi antara dua variabel atau lebih. Dalam hubungan tersebut, terdapat sebuah variabel Y atau variabel tak bebas dan variabel X yang disebut sebagai variabel bebas. Biasanya, variabel Y adalah variabel yang diramalkan, dan variabel X ditetapkan sebagai peramal yang disebut prediktor. Analisis regresi ini dapat membantu dan mengetahui arah hubungan antar variabel apakah positif atau negatif. Dan juga analisis ini memprediksi nilai variabel Y apabila nilai variabel X mengalami kenaikan atau penurunan. Asumsi untuk analisis regresi linear sederhana. 1. Model regresi harus linear dalam parameter. 2. Variabel bebas tidak berkorelasi dengan error. 3. Nilai error 0. Dalam kurung error I sama dengan 0. 4. Varian untuk masing-masing error term atau kesalahan konstan. 5. Tidak terjadi autokorelasi. Tahapan analisis regresi linear sederhana. 1. Menentukan tujuan. 2. Identifikasi variabel respons dan variabel prediktor. 3. Hitung X2, Y2, XY dan total dari masing-masingnya sebagai awal untuk perhitungan beta 0 dan beta 1. 4. Hitung beta 0 dan beta 1. 5. Buat model persamaan regresi. 6. Lakukan prediksi atau interpretasi persamaan regresi linear sederhana. Rumus. Model Y1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah error I. Y sama dengan B0 tambah B1 X1. Keterangan Y1 B0 tambah B1 X. Y adalah nilai taksiran untuk variabel tak bebas Y. X adalah nilai variabel bebas. B0 adalah intercept atau perpotongan garis, yakni nilai Y apabila X sama dengan 0. B1 adalah kemiringan atau gradien garis. Agar teman-teman di sini tidak bingung, di sini saya akan mencontohkan dalam sebuah contoh data. Di sini ada jumlah 8 observasi sama dengan N-nya 8. Data di sini terdiri dari dua kolom. Awalnya X dan Y, di mana X sebagai diameter batang dan Y tinggi pohon. Di sini kita kemudian mencari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY, dan kita mencari juga X bar dan Y bar. Nilai-nilai ini kita cari dengan dua kolom tersebut. Caranya sangat mudah sekali, kita hanya menambahkan dua kolom, yaitu X kuadrat dan XY. X kuadrat ini kita cari dari diameter batang, yaitu 8 kuadrat. Kemudian 9 kuadrat dan sampai 12 kuadrat, itu kita kuadratkan. Agar teman-teman tidak bingung, maka di situ saya tampilkan seperti ini. Kemudian kita mencari XY. XY itu dari diameter batang dan tinggi pohon. Di pertama itu ada 8 kali 35. Nah, nanti hasilnya berapa dan itu XY. Kemudian kita akan mencari sigma Y. Sigma Y terdapat
321 karena 35 di total sampai 51 itu kita total dan hasilnya 31. 321. Terus kita mencari sigma X. Sigma X ini didapat dari 8 tambah 9 tambah 7 sampai 12 dan hasilnya 73. Begitu juga seterusnya, ditambahkan semuanya. Kemudian kita mencari sigma X kuadrat itu dari sigma X 73 kuadrat sama dengan 5329. Terus kita mencari sigma X, itu jumlah sigma X dibagi jumlah data kita, sama dengan 9125. Sigma Y bar sama dengan 321 dibagi 8, hasilnya 40.125. Hasil yang tadi dimasukkan ke dalam rumus regresi sederhana. Contoh rumusnya seperti ini. Beta 1 sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Terus hasil dari beta 1 sama dengan 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 dibagi 8 dikali 713 dikurang 73 kuadrat sama dengan 4,5413. Beta 0 sama dengan 40.125 dikurang 4,5413 dikali 9.125 sama dengan minus 1,3147. Kita sudah menemui beta 1 dan beta 0. Lalu kita masukkan ke Y. Y sama dengan minus 1,3147 ditambah 4,5413. Berapa konsumsi seorang karyawan apabila pendapatannya Rp 23 juta? Di situ ada tabel. Y sama dengan 4,32 ditambah 0,416 dikali X. Y sama dengan 4,32 ditambah 0,416 dikali 23. Yang hasilnya yaitu Y sama dengan 13,885. Jadi, konsumsi seorang karyawan apabila pendapatannya Rp 23 juta itu sebesar Rp 13.885.000. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi.